Kembalikan KPK pada jalurnya. Setelah memainkan drama dengan menggocek kepolisian dan publik melalui upaya mangkir dari pemeriksaan serta pengalihan opini, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi KPK, Firly Bahuri, akhirnya bertekuk lutut. Firly ditetapkan sebagai tersangka oleh Polda Metro Jaya dalam kasus dugaan pemerasan terhadap mantan Menteri Pertanian Syahrul Yassin Limpo atau SYL. Dengan demikian, Firly mencatatkan dirinya sebagai ketua KPK pertama di Republik ini yang ditetapkan sebagai tersangka karena diduga memeras calon tersangka kasus korupsi. Atas tindakannya tersebut, Firly dianggap melanggar pasal 12E, 12B, atau pasal 11 Undang-Undang Nomor 31/1999 tentang pemberantasan tindak pidana korupsi junto pasal 65 KUHP. Penetapan tersangka ini terasa kontras karena beberapa jam sebelumnya mantan Kapolda Sumatera Selatan tersebut mendapatkan penghargaan khusus dari Kementerian Keuangan untuk kriteria lembaga yang sukses mengangkat pengelolaan barang milik negara atau BMN sebagai bagian dari Strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Firly melalui kuasa hukumnya, Ian Iskandar, sudah menyatakan keberatannya terhadap penetapan status tersangka yang disematkan kepada dirinya. Mantan Deputi Penindakan KPK itu pun berencana melakukan perlawanan hukum karena menilai penetapan tersebut terkesan dipaksakan. Kasus yang membelit Firly sebenarnya bukan sesuatu yang mengagetkan. Sebelum kasus ini terungkap, sebagai Ketua KPK, Firly pernah beberapa kali dilaporkan ke Dewan Pengawas atau Dewas KPK terkait sejumlah dugaan pelanggaran etik. Kasus-kasus itu mulai dari kontroversi naik helikopter mewah, tes wawasan kebangsaan atau TWK yang merontokkan 57 pegawai KPK, himne KPK, pemberhentian Brigjen Endar Priantoro dari Direktur Penyelidikan KPK, hingga dugaan pembocoran dokumen penanganan kasus korupsi di Kementerian ESDM. Hebatnya, Firly hampir selalu lolos dari sanksi etik Dewas KPK. Hanya sekali saja Firly terkena sanksi ringan berupa teguran tertulis dalam kasus naik helikopter milik perusahaan swasta saat perjalanan dari Palembang menuju Batu Raja. Bahkan ketika menjadi Deputi Penindakan KPK pada 2019 pun, Firly Bahuri pernah diputus melakukan pelanggaran etik berat karena bertemu pihak yang kasusnya tengah diselidiki. Saat itu, Firly terbukti bertemu Zainul Majdi yang akrab disapa Tuan Guru Bajang atau TGB di saat KPK sedang menyelidiki dugaan korupsi kepemilikan saham PT Newmont yang melibatkan pemerintah Provinsi NTB. Tidak heran apabila masyarakat sipil dan gerakan anti korupsi sejak awal mempertanyakan mengapa aparat dengan reputasi seperti itu bisa lolos seleksi dan dilantik sebagai pimpinan tertinggi lembaga anti rasuah tersebut. Tidak aneh juga apabila publik kemudian menduga pemilihan Firly sebagai ketua KPK hanya sebagai upaya untuk menggebuk lawan politik penguasa. Publik pun sudah menyaksikan dalam sejumlah kasus yang diduga melibatkan elit di tingkat pemerintah pusat. KPK di masa Firly cenderung melempem. Sementara itu, untuk kasus yang melibatkan lawan politik atau kasus yang cenderung remeh-temeh yang melibatkan kepala daerah dan anggota DPRD, KPK begitu bertaji. Dengan kondisi KPK seperti saat ini, kita tentu berharap kepada para elit politik agar lembaga ini dikembalikan ke kitohnya sebagai alat pemberantasan korupsi tanpa pandang bulu. Eksperimen Presiden Joko Widodo dan DPR untuk memilih Firly yang sebelumnya memang sudah bermasalah untuk memimpin KPK telah gagal. Kedepan, pilihlah calon pimpinan KPK dari kalangan yang benar-benar berkeinginan memberantas praktek busuk tersebut. Bukan pimpinan yang rekam jejaknya abu-abu, serta sekadar punya kemauan menyediakan diri sebagai penggebuk lawan politik. Era kepemimpinan KPK yang merontokkan kepercayaan mesti segera diakhiri. Karena itu, jangan pernah main-main dan serampangan merekrut pimpinan Komisi Anti Korupsi agar kasus Firly tidak pernah terulang lagi.
Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.